Kami memohon kepada Bapak Presiden Prabowo, kami tengok dulu rumah kami itu. Musibah datang pada hari Minggu. Banjir bandang yang meluluh lantakkan wilayah Kecamatan Pahayjai, Kabupaten Tapanuli Utara akhir Desember 2024 banyak mengisahkan cerita pilu. Selain perhatian dan bantuan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tidak ada di 3 pekan terakhir pasca kejadian banjir bandang, semakin melengkapi penderitaan warga Kecamatan Pahayjai yang terdampak. Kita lihat di belakang saya adalah lahan pertanian produktif sekitar 161,5 hektar. Selama ini menjadi sumber pencarian masyarakat khususnya di 6 desa, 1 kelurahan yang ada di Kecamatan Pahayjai. Akibat banjir bandang tanggal 29 Desember lalu yang membawa material endapan lumpur dan juga kayu-kayuan mengakibatkan berpotensi lahan tersebut menjadi total loss alias tidak bisa lagi dipergunakan. Banjir bandang yang menerjang Kelurahan Pasar Sarula, Desa Tordolok Nauli, Parsauran Samosir, Parsauran Nenggolan, Nahornop Marsada, Setia, dan Sukamaju terlihat sangat memprihatinkan. Selain merusak beberapa rumah warga, juga merusak 161 hektar lahan pertanian produktif dengan masuknya timbunan material longsor seperti batu, pasir, dan potongan gelondongan kayu besar. Terlihat di lokasi hanya 3 alat berat ekskavator untuk membersihkan material banjir, serta dibantu warga dengan bergotong royong. Rimani Sitompul, salah satu korban yang rumahnya rusak parah, mengaku tidak pernah menerima bantuan baik moral ataupun material dari pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Apa yang sudah diterima dari pemerintah daerah atau pusat? Nggak ada. Sampai sekarang belum ada? Belum ada. Sementara Rimani Sitompul bersama keluarga menginap dan tinggal sementara di rumah sanak saudara. Dirinya berharap Presiden Prabowo memberi perhatian akan bencana banjir bandang di Pahayjai. Rumah dan lahan pertanian yang tertimbun material longsor di Pahayjai sangat perlu ditangani secara serius dan perlu perhatian pemerintah pusat. Tercatat korban terdampak bencana mencapai 674 kepala keluarga, sejumlah infrastruktur umum seperti gereja GKII dan rumah warga rusak akibat tertimbun lumpur dan potongan kayu besar. Selain rumah warga, hal yang sama juga nampak pada lahan pertanian yang harus mengalami gagal panen. Bahkan akibat kerusakan yang parah, diperkirakan sulit untuk memulihkan atau mengelola kembali lahan-lahan tersebut. Padahal selama ini warga desa sangat bergantung pada pengelolaan lahan pertanian. Harapannya, pemerintah dan masyarakat harus serius menanganinya dengan bergotong royong. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.